Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ayyuhal ikhwani jamaah musalla ibadur rahman, dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan kajian kami via online pada subuh yang penuh berkah ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita, sehingga kita dapat terbangun dari tidur kita dan kita melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Allahumma amin. Jamaah rahiman rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, dan juga kepada para pemirsa channel Muslim TV dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kami via online. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini, ya, pada pertemuan pagi hari yang penuh berkah ini, kita akan mengkaji sebuah kutub, sebuah risalah yang sangat bagus sekali, yang ditulis oleh seorang ulama ahli sunnah di abad ini, yakni yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizullah ta'ala, yang mana kita akan mengkaji kitabnya Asyrul Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, yakni 10 kaidah dalam pensucian jiwa. Maka jamaah silakan buka halaman nomor 5, itu adalah muqaddimah dari penulis. Dan insyaallah taala target kita nanti kita selesaikan mengkaji kitab ini, ya, kutub ini, ya, Syekh memberikan 10 kaidah tentang pensucian jiwa. Maka langsung saja kita bacakan, ya. Bismillah. Qala musannif hafizullah taala, berkata penulis kitab ini, yakni Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizullah taala. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan salah satu di antara metode para ulama dalam menulis kitab-kitab mereka. Ada 3 sebab, ya, kenapa para ulama mereka senantiasa memulai kitabnya dengan basmalah. Sebab yang pertama adalah mengikuti Al-Quranul Karim, karena di dalam Al-Quran, ya, kita melihat di dalam surat-surat Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surat apa? At-Taubah. Kemudian yang kedua, mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah, ya, setiap di dalam surat beliau yang menulis surat kepada raja-raja ketika itu, maka Nabi memulai dengan menyebut nama Allah. Kemudian yang ketiga adalah mengambil keberkahan dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 sebab alasan penting kenapa para ulama mereka selalu memulai kitabnya dengan basmalah. Maka kita lanjutkan. Muqaddimatun, yakni muqaddimah.
pendahuluan. Jadi Syekh mengatakan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatimil mursalin nabiyina wa qudwatina wa qurratu a'yunina Muhammad bin Abdullah al-Hadi al-Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'du. Nah, jadi jamaah rahiman rahimakumullah, Syekh memulai dengan mengucapkan puji dan puja hanya kepada Allah. Ya, beliau ya di dalam mukadimah kitabnya ini beliau memuji Allah, kemudian mengucapkan salawat dan salam kepada para anbiya dan juga kepada penutup para utusan, yakni siapa? Rasulullah, nabi kita, ya, suri tauladan kita, penyejuk mata kita, yakni Muhammad bin Abdullah, sang pembawa petunjuk dan yang memiliki sifat yang amanah, al-amin. Dan semoga salam dan selawat tetap tercurahkan kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya dan kepada orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya sampai hari kiamat. Adapun setelah itu, nah maka Syekh rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Fan nafsu allati baina jambainil insani amruha azimun." Ya, jadi jamaah kalau ada bawa pena, ya lupa juga bawa pensil, ya sila bisa ditulis ya sambil dikasih harakat dan dikasih terjemahan. Maka Syekh mengatakan fan nafsu, maka jiwa, yakni hati, ya, allati baina jambaini, yakni memiliki dua sisi. Ya, allati baina jambainil insani. Yakni kata Syekh bahwasanya jiwa manusia memiliki dua sisi. Ya, jadi jiwa kita, hati kita ini memiliki dua sisi. Yakni sisi yang baik dan sisi yang jelek. Amruha azimun, dan perkara tentang masalah hati ini, tazkiyatun nufus, adalah perkara yang sangat penting sekali. Perkara yang sangat agung sekali jamaah. Ya, wa sya'nuha kabirun, dan pembahasan tentang masalah tazkiyatun nufus itu adalah pembahasan yang sangat urgen sekali. Pembahasan yang sangat besar. Ya. Kenapa? Kenapa pembahasan tentang tazkiyatun nufus itu sangatlah penting, sangatlah agung sekali dan sangatlah besar? Karena kata Syekh, faqad aqsamallahu azza wa jalla bi'adadin min makhluqatihi al-kibari. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan bilangan makhluknya yang besar. Ad-dallati ala azimatihi subhanahu wa ta'ala. Ya, yang mana ini menunjukkan tentang besarnya perkara tersebut. Nah, maksudnya gini jamaah. Maka ketika kita mempelajari kaidah ya di dalam kawaid, misalkan di dalam usul tafsir misalkan, ya maka ada sebuah kaidah para ulama menyebutkan apabila di dalam surat Al-Qur'an yang mana Allah memulai dengan bersumpah ya, misalkan wal asr, ya kan, demi masa, ya, atau Allah menyebutkan misalkan watin, ya, demi buah tin. Nah, ini menunjukkan apa? Tentang besarnya perkara yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada makhluknya. Ya, di mana Allah menyebutkan yang banyak sekali sumpahnya? Dalam surat apa? Asy-Syamsi. Ya, di sini saya sebutkan. Fi surat Asy-Syamsi, yakni di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syamsi, yakni Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, berapa kali Allah sumpah di situ? 8 kali, subhanallah. Ya, yakni Allah bersumpah tentang apa? Yang pertama, ala nafsil muflihati, yakni terhadap jiwa yang beruntung, wa ghairil muflihah, dan jiwa yang tidak beruntung. Subhanallah jemaah. Ini menunjukkan tentang pembahasan tentang masalah tazkiyatun nufus, itu sangatlah penting sekali. Dan jangan sampai kita lupakan. Karena hati ini akan mencerminkan dari apa yang kita lakukan, perbuatan kita. Ya, sebagaimana teko, ya kan? Teko itu kalau kita isi air putih, maka yang keluar apa? Air putih.
Kalau kita isi teh, maka apa? Yang keluar akan air teh. Nah, demikian juga hati. Apabila hati itu baik, maka akan keluar perkataan yang baik, perbuatan yang baik. Begitu juga sebaliknya, apabila hati yang buruk, ya maka yang akan keluar adalah ucapan yang buruk, ya perbuatan yang buruk. Nanti di sini akan saya sebutkan. Ya. Nah, kita perhatikan. Ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an surah Asy-Syams. Ayat 1 ayat sampai dengan ayat 9. Yakni Allah menyebutkan wasyamsi wadduhaha. Wasyamsi wadduhaha. Ya, demi matahari. Ya, dan demi waktu duha. Ya. Kemudian Allah melanjutkan wal qamari idza talaha, dan demi bulan. Ya, dan demi bulan yang apabila telah mengiringnya. Wan nahari idza jallaha. Ya, dan demi siang apabila telah menampakkannya. Wal laili idza yarshaha, dan demi malam apabila telah menutupinya. Was samai wa ma banaha, dan demi langit, ya apabila yang telah yang pembinaannya, pembangunannya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dengan hamparannya. Wan nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang telah disempurnakan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengilhamkan kepada jiwa itu, ada jiwa yang fasik dan ada jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha, ya, dan sungguh kata Allah, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori apa? Jiwanya. Nah. Pak Deh, tolong Pak Deh. Ya, buka halaman nomor 5 ya. 6. Jadi subhanallah jamaah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang makhluknya. Allah menyebutkan setelah itu apa? Di akhir dari 2 ayat terakhir dari surat ini, Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha, dan sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ya subhanallah, ini pentingnya kita membahas tentang tazkiyatun nufus, pensucian hati. Ya, di samping kita mempelajari tentang masalah akidah, di samping kita mempelajari tentang manhaj, maka penting juga sekiranya kita mempelajari hati, tazkiyatun nufus, perbaikan hati kita. Kenapa jemaah? Karena terkadang manusia, ya kan, mereka sibuk memperbaiki yang zahir, yang tampak oleh mata, yang tampak oleh manusia. Akan tetapi yang sering mereka luputkan adalah ya bagaimana menata hati yang tersembunyi dari penglihatan manusia. Dan terkadang kita merasa risau dan kita merasa takut kalau seandainya jasad kita sakit, ya kan? Dan orang kalau misalkan jasad itu sakit, maka orang akan berusaha untuk menyembuhkannya. Nah, jadi dia berusaha untuk dia beli obat dan sebagainya. Nah, akan tetapi ketika hati yang sakit, mereka terlalaikan. Padahal kalau jasad yang sakit, yang rugi apa? Hanya dunia kita, ya kan? Nah, kalau dia sabar, Allah berikan pahala yang besar. Nah, akan tetapi ketika hati yang sakit, bukan saja rugi dunia, akan tetapi yang lebih rugi adalah akhirat. Ya subhanallah. Maka kita lanjutkan ya apa yang dikatakan oleh Syekh hafizallahu taala. Beliau mengatakan qauluhu azza wa jalla. Nah, maksudnya beliau menjelaskan ini jamaah, apa maksud dari qad aflaha man zakkaha, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman qad aflaha man zakkaha. Ya, dan sungguh ya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Asluz zakah, nah asal dari kata situ az-zakah. Az-zakah itu maksudnya adalah hiya ziyadatu fil khair. Yakni apa? Dia adalah bertambahnya kebaikan. Jadi az-zakah di sini maksudnya apa? Nah, bertambahnya kebaikan.
Jadi orang yang berzakat sejatinya adalah dia menambahkan kebaikan yang telah Allah berikan kepada dia. Maka orang kaya kalau sudah sampai nisabnya dan haulnya, ya maka hartanya wajib untuk dizakati. Ya. Nah, zakat itu adalah az-ziyadatu fil khair. yakni apa? Bertambahnya kebaikan itu adalah zakat. Nah, maksud zakat di sini bukan seperti itu maksudnya. Faham ya? Nah, maka Syekh mengatakan wal muradu bil ayati huna, yang dimaksud dengan ayat tersebut, ya ayat apa? Yakni qad aflaha man zakkaha, maksudnya adalah apa? Anna man sa'a fi tazkiyatin nafsihi. Nah, itu maksudnya. Yakni apa? Barang siapa ya yang berusaha untuk mensucikan jiwanya. Nah, itu maksudnya jamaah. Ya. Anna man sa'a fi tazkiyati nafsihi, yakni barang siapa yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, wa islahiha, dan berusaha untuk memperbaiki jiwanya, memperbaiki dirinya, ya, wa sumawwiha bil istiksari, dan dia berusaha mengisi dan memperbanyak apa? Minat ta'ati wal khairat, dan berusaha untuk mengisi dan memperbanyak apa? Ketaatan dan kebaikan. Jadi maksud Syekh adalah, yang dimaksud dengan firman Allah qad aflaha man zakkaha, maksudnya adalah yang pertama, yakni barang siapa yang berusaha mensucikan jiwanya. Dia mensucikan jiwanya, mentazkiyatun nufus, membersihkan hatinya. Kemudian yang kedua apa? Memperbaiki jiwanya. Naam, ketika dia berusaha membersihkannya, maka dia berusaha apa? Yang kedua memperbaikinya. Ya, memperbaiki dirinya yang mungkinnya dulu tidak taat kepada Allah, maka sekarang dia berusaha untuk taat kepada Allah. Namanya hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Nah, ini adalah perbaikan diri. Kemudian dua ini tidak cukup jamaah. Ya, membersihkan dan memperbaiki tidak cukup kalau tanpa diiringi dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mensucikan jiwa, membersihkan jiwa, memperbaiki diri itu tidaklah cukup kalau apa? Tidak diiringi dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah dan dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada apa? Kebaikan-kebaikan, ketaatan dan kebaikan. Subhanallah. Ya. Nah, keempat ini tidaklah cukup kalau tidak diiringi dengan apa? Wal ibtiadi ani syururi wasayyiati, yakni apa? Menjauhi segala apa? Keburukan dan kejelekan. Jadi maksudnya apa? Nah, di samping kita membersihkan hati kita, di samping kita memperbaiki diri kita, di samping kita menghiasi diri kita dengan memperbanyak ketaatan dan kebaikan, maka apa yang harus kita lakukan juga? Menjauhi segala bentuk kejelekan dan keburukan. Subhanallah jamaah. Maksudnya apa? Harus ada di dalam diri kita apa? Ketaatan dan menjauhi perbuatan kemaksiatan. Jadi tidak bisa ya terkadang dia melakukan ketaatan dan terkadang dia melakukan keburukan, tidak bisa. Kenapa? Karena kebaikan dan keburukan itu tidak akan bisa bersatu untuk selama-lamanya. Ya maka subhanallah jamaah, bersyukurlah kita ketika Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita ke masjid, melaksanakan sholat berjamaah. Ya betapa banyak kita lihat manusia di antara saudara kita kaum muslimin yang mereka berat untuk melangkahkan kaki mereka ke masjid. Subhanallah. Ini adalah hidayah. Yang tidaklah Allah berikan hidayah ini kecuali kepada orang yang Allah kehendaki, kecuali kepada orang yang Allah cintai, sebagaimana Allah sebutkan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Dan tidaklah Allah berikan karunia ini kecuali kepada yang Allah kehendaki. Subhanallah. Nah, ketika hidayah itu sudah datang, maka jamaah, bagaimana kita menjaga hidayah itu biar istiqomah, biar konsisten? Maka Syekh menyebutkan di dalam kitabnya yang lain, yakni 10 kaidah istiqomah. Maka yang pertama hendaklah kita memperbanyak doa kepada Allah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita sering-sering datang di majelis ilmu, ya taman-taman surga yang di dalamnya disebutkan qala Allah dan qala Rasul,
Dan jangan sampai kita berlari atau enggan untuk datang di majelis kajian dan sebagainya. Dan yang ketiga, pilihlah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh yang selalu mengingatkan kita. Dan yang keempat, pilihlah lingkungan yang baik, karena lingkungan dan teman itu salah satu sebab membuat kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka kata Syekh rahimahullah, tahaqqaqa falahu. Ya, maka orang yang melakukan seperti ini, kata Syekh, maka sungguh dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi apa jemaah? Kebahagiaan itu terletak di dalam ketaatan kepada Allah. Karena kebahagiaan itu ya Allah yang memberikan. Ya, orang kalau kita lihat banyak harta, memiliki rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, belum tentu dia bahagia. Orang yang memiliki jabatan yang tinggi belum tentu dia bahagia. Ya, orang yang memiliki rezeki yang banyak belum tentu dia bahagia. Kapan seseorang itu dikatakan bahagia? Ketika dia bisa mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan ubudiyah kepada Allah. Disitulah hakikat daripada kebahagiaan. Subhanallah, alangkah bagusnya apa dikatakan oleh para ulama. Mereka mengatakan, kalaulah seandainya raja-raja mengetahui bagaimana kami merasakan kenikmatan di dalam beribadah kepada Allah, bagaimana kami merasakan kebahagiaan ketika kami beribadah kepada Allah, niscaya para raja tersebut akan mengambil hati-hati kami. Subhanallah jamaah. Maka ya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memegang hati kita, Allah yang memiliki kebahagiaan tersebut. Maka hendaklah kita beribadah kepada Allah, menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kita lanjutkan. Wa qauluhu azza wa jalla. Nah, ini kebalikannya jamaah. Kan tadi tentang qad aflaha man zakkaha. Nah, sekarang wa qad khaba man dassaha. Ya, ini apa? Dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Ya, ini apa? Aslu at-tadasiyah. Nah, asalnya adalah apa? Tadasiyah. Ya, tadasiyah itu adalah sesuatu yang buruk ya. Ya, tadasiyah itu adalah sesuatu yang buruk atau yang kotor. Apa itu? Huwa al-ikhfa. Ya, ini dia adalah yang menutupi atau yang menyembunyikan. Ya, dia adalah yang menyembunyikan. Ya. Jadi apa maksudnya jamaah? Ya, dan sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Maksudnya apa? Dia adalah yang melakukan, di sini saya mengatakan fal'asi. Nah, orang yang melakukan maksiat. Ya, fal'asi itu adalah yang melakukan maksiat. Ya, jadi orang yang melakukan maksiat, qad akhfa nafsahul karimata bi fi'lil athami. Jadi orang yang melakukan maksiat, kata Syekh, maka sungguh dia telah menutupi jiwanya yang mulia dengan perbuatan dosa. Ya. Paham ya jamaah ya? Nah. Jadi orang yang mengotori jiwanya adalah mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan untuk melaksanakan salat. Kalau dia wanita, dia enggan untuk menutup auratnya. Kalau dia seorang ayah, enggan memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Kalau dia kepada seorang istri, dia enggan untuk taat kepada suaminya dan sebagainya. Jadi apa? Jadi maksiat yang kita lakukan, misalkan waliyadzubillah, maka maksiat itu jamaah akan bisa menutupi jiwa yang mulia. Maka pada hakikatnya dapat kita simpulkan, jiwa manusia ini pada hukum asalnya adalah apa? Mulia. Ya, sebagaimana Allah sebutkan qad aflaha di dalam Al-Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sempurna. Ya, ini menunjukkan tentang bagaimana Allah memuliakan kita. Ya, jadi orang yang berbuat maksiat, maka sejatinya adalah mereka telah menutupi jiwa yang mulia mereka itu dengan perbuatan dosa. Wa tamaraha biridhaili wal khasaisi. Ya, dan apa? Dan mereka menguburnya, ya, wa tamaraha itu menguburnya, ya, artinya adalah menguburnya. Dengan apa? Dengan berbagai hal yang rendah dan hina.
Ya, jadi mereka mengubur jiwa mereka dengan apa? Dengan hal yang rendah dan kehinaan. Wa qama'aha, ya, dan menghancurkan. Hanya itu kembali kepada an-nafs, ya, dan menghancurkan jiwanya. Wa ahlakaha, dan merusaknya. Bi fi'lil uyub, dengan perbuatan-perbuatan tercela. Ya, jadi maksudnya gini jemaah. Jadi maksudnya adalah setiap kali orang yang melakukan maksiat, setiap kali orang yang melakukan maksiat, maka sejatinya adalah dia telah menghinakan jiwanya sendiri. Dia telah merendahkan jiwanya sendiri. Dia telah mengubur jiwanya sendiri dan menghancurkan jiwanya dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan perbuatan-perbuatan tercela. Maka Syekh mengatakan hatta sarat nafsan da'iatan, maka jadilah jiwanya jiwa yang rendah, wadi'atan, dan jiwa yang hina, munhattatan, dan jiwa ya yang penuh dengan kesalahan, ya, wastahaqqat bidzalikal khaybah wal khusranu wal iyadu billah, maka jiwa tersebut berhak dia akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan tersebut. Nah, maksudnya apa jemaah? Ya, ini adalah maksudnya barang siapa yang melakukan maksiat, maka sejatinya dia telah mengotori jiwanya. Sejatinya dia telah menghinakan jiwanya, telah menghancurkan jiwanya. Ya, yang dengan itu maka dia berhak mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di dunia dan di akhirat. Waliyadzubillah. Itu maksudnya. Paham ya? Nah, kemudian Syekh menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi di bawah itu adalah perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ya, di dalam kitabnya yakni Al-Fawaid Ibnu Qayyim. Ya, alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan fan nufusus syarifah, maka jiwa yang mulia, la tarda minal asya'i illa bi'alaha. Jiwa yang mulia, kata Imam Ibnu Qayyim, tidaklah ridha dari sesuatu kecuali yang tinggi, yang mulia juga. Ya, maksudnya adalah bahwasanya jiwa yang mulia dia itu tidak akan ridho kecuali perbuatan yang mulia juga. Ya, wa afdaliha, dan keutamaannya, wa ahmadiha akibatan, dan yang paling terpuji perbuatannya. Maksudnya adalah jadi jiwa yang mulia dia tidak akan ridho kecuali perbuatan yang mulia, perbuatan yang terdapat keutamaan di dalamnya, dan perbuatan yang akibatnya adalah terpuji di dunia dan di akhirat. Nah, begitu juga sebaliknya jamaah. Wan nufusu dani'ah, adapun jiwa yang rendah, jiwa yang hina, tahumu haula dana'at, dia akan mengelilingi sesuatu yang kotor, wa taqu 'alaiha kama yaqa'u dzubabu 'alal aqdar, sebagaimana lalat yang senantiasa mengotori sebagaimana lalat yang mengelilingi kotoran. Apa maksudnya jemaah ya? Nah, maksudnya adalah jiwa yang rendah, jiwa yang hina, dia ini akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan-perbuatan maksiat, sebagaimana lalat yang senantiasa mengelilingi kotoran. Nah, itu maksudnya. Ya, subhanallah. Maka jamaah, kita sejenak muhasabah diri kita jamaah. Kalau seandainya perbuatan kita itu adalah baik, ya, melakukan ketaatan kepada Allah, ya, dan kita tidak ridho kepada kezaliman, kita tidak meridhoi perbuatan zalim, kita membenci perbuatan yang keji, ya, dan kita membenci perbuatan pencurian, khianat, maka jiwa kita adalah jiwa yang mulia. Ya, hendaklah kita bersyukur kepada Allah. Allah telah berikan kepada kita hati yang hanif, hati yang salim, hati yang selamat,
maka sekarang bagaimana kita menjaga hati tersebut? Begitu juga sebaliknya, kalau seandainya hati kita dipenuhi dengan kebencian sesama saudara muslim, ya, hati kita dipenuhi dengan rasa dengki, ya, dan hati kita diiringi dengan masih ada sifat malas untuk beribadah kepada Allah, maka tangisilah hati kita bahwasanya hati kita tersebut hati yang buruk, hati yang rendah, disebabkan apa? Maksiat yang telah kita lakukan. Maka Syekh mengatakan sebagaimana Al-Imam Ibn Qayyim bila menukilkan fan nafsu syarifatu, maka jiwa yang mulia, al-aliyah, dan jiwa yang tinggi, la tarda bizulmi, maka jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi tidak akan ridha terhadap kezaliman. Ya, dia akan tidak melakukan kezaliman. Bukankah Rasulullah telah mengajarkan, Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Dan juga Rasulullah mengatakan al-muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim adalah muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Ini menunjukkan tentang apa? Seorang muslim dia harus memiliki sikap yang baik, dan sikap yang baik tidaklah keluar kecuali dari hati yang baik. Sebagaimana Nabi mengatakan, sesungguhnya kata Nabi, di dalam setiap jasad itu terdapat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Begitu juga sebaliknya, apabila daging itu buruk, maka buruklah seluruhnya. Ala wahya qalbu, kata Nabi. Ketahuilah bahwasanya daging itu adalah hati. Subhanallah jemaah. Maka Syekh di sini mengatakan, kalau jiwa kita bersih jemaah, kalau jiwa kita mulia, jiwa kita tinggi, maka kita tidak akan meridhoi kezaliman. Wala bil fawahish, dan juga kita tidak akan sudi melihat perbuatan yang keji. Kita tidak akan sudi untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka kita akan mudah menundukkan pandangan kita. Wala bisarqati, ya, dan juga kita tidak akan ridho kepada apa? Perbuatan pencurian. Jadi orang kalau hatinya bersih, wallahi demi Allah dia tidak akan mencuri. Wal khiyanati, dan dia tidak akan berkhianat. Jadi orang yang berkhianat, mereka adalah memiliki jiwa yang buruk. Jadi orang yang amanah, orang yang tidak berkhianat, maka hatinya adalah hati yang mulia, hatinya bersih, hatinya yang tinggi. Li'annaha akbaru min dzalika wa ajallu. Ya, karena apa? Karena jiwanya lebih mulia dan lebih lebih besar dari itu semuanya. Maksudnya apa? Jiwanya itu lebih mulia dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang keji tersebut. Subhanallah. Ya. Kemudian begitu juga sebaliknya jamaah. Wan nafsul mahinatul hakirah. Adapun jiwa yang hina, jiwa yang rendah, bidziddi min dzalik, maka kebalikan dengan itu. Ya, maka jiwa yang rendah jamaah, jiwa yang hina, dia akan selalu apa? Membuat kezaliman. Ya, dia akan selalu menuruti hawa nafsunya. Dia akan selalu melakukan mengambil barang bukan haknya. Dia akan berkhianat. Maka kita lihat, kalau sekiranya ada pemimpin-pemimpin kita yang mereka diberikan amanah berupa jabatan, akan tetapi mereka tidak jujur, mereka berkhianat, maka ini menunjukkan tentang buruknya hati mereka, rusaknya hati mereka, waliyazubillah. Maka jamaah, maka begitu pentingnya kita untuk memperhatikan masalah tazkiyatun nufus. Ya, kemudian Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizallahu taala, beliau mengatakan walamma kanat tazkiyatun nafsa bihadil ahimmiyah, ya, maka dengan itu kata Syekh, mensucikan jiwa sangatlah penting jamaah. Maka sangat penting sekali bagi seorang muslim untuk mensucikan jiwanya. Wajib ala kulli muslimin nasihin li nafsihi,
ya, maka dan wajib bagi setiap muslim ya yang menyayangi dirinya ayyuni biha inayatan faiqatan. Jadi kata Syekh, wajib bagi setiap muslim yang menyayangi dirinya untuk apa? Memperhatikan dengan sungguh-sungguh masalah apa? Tazkiyatun nufus. Maka jamaah, kalau masalah akhirat, maka apa yang harus kita prioritaskan? Kalau masalah akhirat, maka apa? Kita memprioritaskan diri kita sendiri, enggak usah orang lain. Kalau masalah apa? Akhirat. Tapi kalau masalah dunia, maka di sana ada ithar, ada kita mendahului saudara kita. Kalau masalah dunia, tapi kalau masalah akhirat, masalah amal, maka hendaklah kita bergegas, kita yang paling terdepan. Ya, maka jangan kalah kita dalam masalah akhirat. Tapi kalau masalah dunia, maka di sana diperbolehkan dalam bab ithar, ya, yakni apa? Mendahului ya saudara kita yang lain. Maka kata Syekh bahwasanya apa? Wajib atas setiap muslim yang menyayangi dirinya, hendaklah mereka bersungguh-sungguh memperhatikan masalah ini. Wa ayyujahidam nafsahu, ya, dan dia yakni apa? Bermujahadah, bersungguh-sungguh kepada jiwanya, fi hayatihi, untuk kehidupan jiwanya, ala tahqiqi hadhil ghayatil hamidah, yakni apa? Agar menjadikan tujuannya terpuji, ya, agar apa? Menjadikan tujuannya terpuji, ya, liyufliha fi dunyahu wa ukhrahu, ya, untuk mendapatkan apa? Yakni untuk mendapatkan ya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka jamaah, kebahagiaan dan di akhirat itu didapatkan dengan apa? Mensucikan jiwa. Maka Allah menyebutkan, ya kan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yakni pada hari ini kata Allah, tidaklah berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat, selamat dari perbuatan syirik, selamat dari perbuatan bid'ah, dan selamat dari perbuatan kemaksiatan. Yakni hati yang selalu senantiasa mentauhidkan Allah, hati yang selalu berusaha yang dia untuk mensucikan hati tersebut. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa yan'ama bisa'adatil hakikiyah, ya, dan dia bisa menikmati kebahagiaan yang sempurna. Subhanallah jamaah. Ya, nah kita selesaikan muqaddimah ya, sedikit lagi. Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, nanti akan kita sebutkan kesimpulannya ya. 6. Kemudian kata Syekh, fa inna linnafsi 'alal muslimi haqqan. Nah, ini penting nih jamaah. Maka sesungguhnya jiwa seorang muslim itu memiliki hak. Jadi jiwa kita ini jamaah apa? Ada haknya jamaah. Ya. Jadi terkadang apa? Kita mengetahui hak tentang istri bagaimana haknya, kemudian hak tentang suami bagaimana haknya, kemudian hak anak itu bagaimana. Itu maklum kita ketahui. Akan tetapi apa? Kebanyakan di antara kaum muslimin yang mereka tidak tahu apa itu hak kepada jiwa mereka itu apa. Ternyata jamaah, jiwa kita memiliki hak yang harus kita tunaikan. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa inna li nafsika 'alaika haqqan, kata Nabi. Ya, dan sesungguhnya jiwamu atasmu terdapat hak. Ya, ini apa? Jiwa kita ini apa? Memiliki hak yang harus kita tunaikan. Ya, na'am, seperti itu jamaah. Maka Syekh melanjutkan, wa yukhti'u man yazunnu, ya, dan apa namanya, wa yukhti'u, yakni apa? Dan keliru, ya, dan terdapat kesalahan bagi siapa? Man yazunnu, yakni bagi orang yang menyangka, yang berprasangka, anna haqqan nafsi, sesungguhnya hak jiwa, yakunu bitasydidi 'alaiha, yakni apa? Hak jiwa, yakni apa? Bersikap keras terhadap jiwa, ya, bersikap keras terhadap jiwa, wa hirmaniha, ya, dan menghalangi jiwa min hukukiha,
dari hak-hak jiwa allati fatarallahu subhanahu wa ta'ala, yang telah Allah fitrahkan kepada an-nufusa, kepada jiwa tersebut, alal ihtiyaji ilaiha, dan yang jiwa butuhkan kepadanya. Maksudnya gini jamaah. Maksudnya adalah apa? Kata Syekh, sungguh terdapat sebuah kesalahan, yakni bagi siapa? Bagi orang yang berprasangka bahwasanya apa? Orang yang senantiasa bersikap keras kepada jiwanya, yakni menghalangi jiwanya untuk menikmati dunia. Ya, maka orang yang seperti ini memiliki pemahaman yang keliru, kata Syekh. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada salahnya bagi hati kita untuk menyenangi dunia, boleh. Ya, karena ada orang yang dia hendak mensucikan jiwanya, akan tetapi apa? Dengan cara yang salah. Sehingga ketika dia hendak mensucikan jiwanya, maka dia mengekang jiwanya tersebut untuk apa? Melarang untuk menikmati dunia. Faham maksudnya? Nah, ini tidak boleh, kata Syekh, adalah suatu hal yang keliru. Yakni apa? Ketika dia hendak mensucikan jiwanya, akan tetapi dia bersikap keras terhadap jiwa tersebut. Dia menghalangi jiwa tersebut dari sesuatu yang telah Allah fitrahkan kepada jiwa, ya, tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh jiwa. Ya, nah seperti itu. Ya, saya kasih contoh misalkan. Ya, ada orang yang mensucikan hatinya dengan cara seperti ini. Yakni apa? Tidak boleh menikah. Dia enggak mau menikah. Kenapa? Karena dia bilang kalau menikah hati saya akan kotor. Walaizubillah. Ini adalah sesuatu yang apa? Yang keliru ini. Yang berlebihan dia dalam untuk apa? Mensucikan hatinya. Ya, atau lagi ada orang yang misalkan dia tidak mau bekerja jamaah. Kerjanya ke masjid aja. Kenapa? Kita tanya, kenapa Anda tidak mau bekerja? Karena kalau saya bekerja maka saya tidak cinta kepada dunia. Subhanallah. Ini salah juga. Tujuannya untuk apa? Untuk mensucikan hatinya. Subhanallah. Tapi apa? Dia berlebihan dalam masalah ini. Nah, ini tidaklah benar, kata Syekh. Ya, seperti itu. Nah, begitu juga kebalikannya. Ya, begitu juga apa? Kebalikannya. Kama yukhti'u man yazunnu anna haqqan nafsi yakunu bitafrid. Nah, begitu juga kebalikannya. Maka sebagaimana juga kesalahan bagi orang yang berprasangka bahwasanya hak jiwa itu adalah dengan mengabaikannya. Kebalikan, kalau tadi orang yang apa? Yang mengekang jiwanya ya terhadap sesuatu yang memang dibolehkan oleh Allah, tapi mereka kekang dengan alasan untuk apa? Untuk mensucikan jiwanya. Nah, ini tidak boleh, kata Syekh. Nah, begitu juga sebaliknya, ada orang yang dia apa? Mengabaikan jiwanya. Dia mengabaikan jiwanya sehingga apa? Dia kebablasan. Ya, dia tidak mau membersihkan jiwanya, dia tidak mau mensucikan jiwanya, dia tidak ingin mempelajari ilmu agama dan sebagainya, sehingga dia tenggelam ke dalam syahwat, kata Syekh. Nah, ini kelanjutannya. Wa ihmali siyasatiha. Ya, dan dia tidak apa? Dan dia meremehkannya. Wa tarkiha munghamisatan, dan dia meninggalkannya. Ya, ini meninggalkan apa tadi? Untuk mensucikan jiwanya. Sehingga apa? Munghamisatan, sehingga dia tenggelam fi syahwatiha, ya tenggelam di dalam syahwatnya. Dia senantiasa apa jamaah? Menturuti hawa nafsunya. Dan ingat jamaah, hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ya mengatakan dan dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yusuf, yakni Allah mengatakan innan nafsa la'amaratun bisu'. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, illa man rahimah rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Ya, subhanallah. Maka jamaah, hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ya ilmu yang bermanfaat dan hati yang salim, hati yang selamat. Nah, seperti itu jamaah. Nah, kemudian kita lanjutkan sedikit lagi ya. Nah, alhamdulillah, berarti pertemuan pertama selesai mukadimah. Maka kita lanjutkan. Wa hayhata an takuna tazkiyatan nafsi bimithli dzalik. Ya, maka kata Syekh ya bahwasanya ya jangan sampai kita
terluputkan dari hal tersebut. Ya bahwasanya tazkiyatun nufus bukan seperti itu maksudnya kata Syekh. Ya, tazkiyatun nufus bukan seperti itu. Jadi orang yang melakukan tazkiyatun nufus seperti ini tadi saya sebutkan, maka jalannya salah, tidak benar jalannya. Bal tazkiyatun nafs, ya bahkan mensucikan jiwa, takunu bil masaliki syar'iyyah. Nah, bahkan kata Syekh, mensucikan jiwa itu harus sesuai dengan syariat. Ya, wabil tawassuti wal i'tidali, yakni dengan sikap, yakni apa? Pertengahan. Dan sikap pertengahan maksudnya apa? Tidak berlebihan tadi. Ya, dan juga dengan sikap yang adil, fala ifrata wala tafrit. Ya, dan tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Nah, demikianlah ahli sunnah. Jadi ketika ahli sunnah membahas tentang tazkiyatun nufus, maka mereka tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Subhanallah. Kemudian kata Syekh, bal bilzumi hadiyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Syekh, hendaklah dia iltizam, yakni apa? Berpegang teguh dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah apa? Tazkiyatun nufus. Karena Rasulullah mengajarkan bagaimana tentang cara tazkiyatun nufus, wa nahjihil qawim, ya, dan dengan metode yang lurus. Metode bagaimana? Yakni metode sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, demikian jemaah. Ya. Jadi ya, Syekh menjelaskan kepada kita jemaah, maka kesimpulannya adalah yang pertama jemaah. Ya, kesimpulannya yang pertama adalah bahwasanya ya hati manusia ada dua sisi. Ya, hati manusia ada dua sisi. Ya, jadi kesimpulan yang pertama adalah ya hati manusia ada dua sisi. Sisi yang baik dan sisi yang buruk. Ya, hati manusia ada dua sisi. Sisi yang baik dan sisi yang buruk. Nah, saya ulangi sekali lagi. Hati manusia ada dua sisi. Sisi yang baik dan sisi yang buruk. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, pentingnya mensucikan hati. Ya, pentingnya apa? Mensucikan hati. Ya, pentingnya apa? Mensucikan hati. Kesimpulan yang kedua adalah pentingnya mensucikan hati. Ya. Kenapa penting? Nah, kenapa penting? Ya, kenapa penting? Kenapa penting? Karena yang pertama alasannya, ya, karena pertama Allah telah bersumpah dengan bilangan makhluknya. Allah telah bersumpah dengan bilangan makhluknya. Allah telah bersumpah dengan bilangan makhluknya membicarakan tentang agungnya perkara hati. Ya, tentang perkara hati. Kemudian alasan yang kedua, ya masih poin yang kedua ya, alasan yang kedua. Karena apabila hati baik, ya apabila hati baik, maka seluruh perbuatannya adalah baik. Nah, jamaah bisa ya menulis kesimpulannya bisa di samping kitabnya kan kosong itu. Nah, itu besar tuh, bisa ditulis di situ. Alasan yang kedua apa tadi? Karena apabila hati baik maka akan baik keseluruhannya. Begitu juga sebaliknya. Apabila hati buruk maka semua perbuatan itu akan buruk. Nah, itu alasannya kenapa. Nah, kemudian kesimpulan yang keberapa? Kesimpulan yang ketiga. Ya, kesimpulan yang ketiga adalah jiwa yang baik, ya jiwa yang baik atau hati yang baik tidak akan ridho kecuali perbuatan yang baik juga. Nah, jadi hati yang baik tidak akan ridho kecuali apa? Perbuatan yang baik juga. Naam. Ya. Begitu juga sebaliknya. Jiwa yang buruk
atau jiwa yang hina, dia akan ridho terhadap perbuatan yang hina. Nah, saya ulangi. Kesimpulan yang ketiga adalah jiwa yang baik ya tidak akan ridho kecuali apa? Perbuatan yang baik pula. Nah, begitu juga sebaliknya. Hati yang hina atau hati yang buruk ya akan meridhoi apa? Perbuatan yang buruk. Ya, apa perbuatan yang buruk? Ya tadi kezoliman, ya kan? Kemudian apa lagi? Perbuatan yang keji, pencurian, khianat, itu adalah perbuatan-perbuatan yang tercela dan perbuatan yang buruk. Kemudian kesimpulan yang keberapa? Kesimpulan yang keempat. Nah, kesimpulan yang keempat adalah mensucikan hati. Ya, mensucikan hati harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang mensucikan hati harus sesuai dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya, biar kita selamat. Ya, ini Al-Quran dan Sunnah. Jadi mensucikan hati itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa jamaah? Karena ada di sana orang yang mensucikan hati tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada seperti itu. Dan kesimpulan yang keberapa? Kelima ya. Nah, kesimpulan yang kelima adalah barang siapa yang mensucikan hatinya. Ya, kesimpulan kelima, barang siapa yang mensucikan hatinya, ya, barang siapa yang mensucikan hatinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, barang siapa yang mensucikan hatinya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang mengotori hatinya, maka dia akan mendapatkan apa? Kesengsaraan. Ya, dan barang siapa yang mengotori hatinya apa? Dia akan mendapatkan kesengsaraan dan akan mendapatkan kehinaan. Naam. Ya, demikian jamaah kesimpulannya. Maka terakhir kita bacakan dulu ya sedikit, ini ada beberapa baris ya. Insyaallah pas jam 6 nih. Selesai kan? Jadi kata Syekh, wa azkuru fi hadhil mukhtasari asyra qawaida muhimmatan. Ya, dan aku telah menyebutkan di dalam ringkasan ini apa? 10 kaidah penting. Ya, tu'inul muslima ala tazkiyati nafsihi wa tanmitiha. Ya, yang mana dengan 10 kaidah yang telah aku sebutkan ini kata Syekh, semoga bisa membantu bagi muslim untuk mensucikan jiwanya, wa tathhiriha, dan untuk mensucikannya, min kulli ma yunadisiha, yakni dari setiap apa-apa yang mengotorinya, wa yushinuha, ya, dan sesuatu yang membuat apa namanya wa yushinuha, ya. Kemudian kata Syekh rahimahullah, wa as'alullah ta'ala ayyuzakki nufusana. Nah, ini Syekh mendoakan kita jamaah. Yani kita meminta kepada Allah, dan aku meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mensucikan jiwa-jiwa kita, wa ayyuslaha a'malana, dan mudah-mudahan ia memperbagusi amal-amal kita, wa ayyusaddid aqwalana, dan mudah-mudahan meluruskan percakapan kita, yakni apa? Perkataan kita, wa ayyubasirna bil haqqi, ya, dan memberikan yakni apa namanya? Membuka bagi kita untuk mengetahui kebenaran, wa yarzuqna tiba'ah. Nah, ketika kita telah mengetahui kebenarannya, maka mudah-mudahan Allah apa? Memberikan rezeki kepada kita untuk mengikutinya. Karena ada orang jamaah yang sudah mengetahui kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti. Ada orang seperti itu. Wa ayyahdiyana li ahsanil akhlaqi wal amali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yakni apa? Memberikan petunjuk kepada kita untuk meraih akhlak yang mulia dan mengamalkannya. Wa ayyasrifa 'anna sayyi'aha, dan untuk menjauhi dari kita berbagai kejelekan. Wa ayyajnibna al-fitan ma zahira minha wa ma batan, dan menjauhi kita ya dari fitnah yang zahir maupun yang batin. Yani apa? Syekh mendoakan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari fitnah. Ya, apalagi zaman sekarang jamaah banyak fitnah, maka hendaklah kita diam lebih selamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Nah, semoga salawat dan salam tetap curahkan kepada Nabi kita Muhammad
ya dan juga kepada keluarganya, sahabatnya dan kepada ya kaum muslimin. Nah, subhanallah. Jadi sudah selesai mukadimah. Jadi di sini jamaah saya menjelaskan ada 10 kaidah bagaimana kita mensucikan jiwa kita. Nah, dengan 10 kaidah nanti ya. Dan insyaallah nanti malam kita lanjutkan di pondoknya Ustaz Luqman. Ya, kita masuk kepada kaidah yang pertama. Jadi jamaah yang mau hadir nanti silakan bawa kitab ini. yakni al-qaidatul ula at-tauhidu aslun ma tasku bihin nufus. Jadi masalah tauhid itu adalah asal pokok pensucian jiwa. Dan insyaallah besok subuh juga kita lanjutkan. Ya, jadi target kita 4 atau 5 hari kita kajian setiap pada subuh melanjutkan kitab ini. Mudah-mudahan nanti sampai selesai. Nah, kita cukupkan. Jazakumullahu khairan kepada jamaah sekalian yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat khususnya bagi kami. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.